Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan pekerjaan kita sebagaimana biasanya. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Dijelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara. Sementara Pancasila sebagai pandangan hidup berarti Pancasila kita jadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku, baik itu di kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, di sini kita melihat satu bentuk gambar. Ada digambarkan di sana bahwa Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Kemudian ada keterikatan antara masing-masing sila. Makanya dijelaskan bahwa semua sila dalam Pancasila itu tidak dapat dilaksanakan terpisah. Karena Pancasila yang satu merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan, di mana dalam pelaksanaannya setiap sila saling menjiwai. Artinya, misalnya dalam sila pertama menjiwai sila kedua, menjiwai sila ketiga, menjiwai sila keempat, dan juga menjiwai sila kelima. Demikian juga sebaliknya. Sila kedua menjiwai sila pertama, menjiwai sila ketiga, menjiwai sila keempat, dan menjiwai sila kelima. Sebagai norma hukum, Pancasila itu juga mempunyai sifat yang imperatif. Apa artinya? Imperatif itu adalah memaksa, yaitu mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Namanya saja sudah memaksa. Maka siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Kemudian menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Di sini kita bisa melihat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ada ciri dan karakteristik Pancasila itu. Misal dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa cirinya? Yang pertama adalah pengakuan atas adanya Tuhan. Manusia itu beriman dan taat kepada Tuhan. Sila kedua, apa cirinya? Kedudukan manusia yang sederajat dan sama. Tidak ada perbedaan antara manusia yang satu dan manusia yang lain. Kedudukannya adalah yang sama, serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama pula. Ciri karakteristik sila ketiga, paham kebangsaan, mengatasi paham perseorangan, golongan, dan suku, serta mendahulukan persatuan dan kesatuan. Ya, sila keempat, cirinya adalah demokrasi di Indonesia berdasarkan atas asas musyawarah dan kekeluargaan. Sila kelima apa cirinya? Yaitu salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan masyarakat Indonesia kepada adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Ini dia contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. Sila pertama contohnya bahwa bangsa Indonesia itu menyatakan kepercayaan adanya Tuhan. Kemudian manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan. Percaya itu yakin bahwa Tuhan itu ada. Bentuk keyakinannya dilaksanakan seperti apa? Dalam bentuk takwa, yaitu melaksanakan segala anjurannya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga apa nilainya? Mengembangkan sikap hormat menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama. Nah, ini bisa kita lihat contoh penerapan dari sila yang pertama. Ada orang yang sedang beribadah atau orang yang sedang menunjukkan kerukunan antar umat beragama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di negara Indonesia ini banyak agama yang diakui.
maka harus ada kerukunan, karena juga diatur di dalam pasal 29. Dijamin di sana bahwa setiap umat beragama diberikan kebebasan di dalam melakukan ibadah dan tidak boleh saling mempengaruhi antara umat agama yang satu dan umat negara yang lain. Ini contoh sila kedua. Tampak di sana seorang anak sedang memberikan sedekah kepada nenek-nenek. Ini contoh. Kemudian contoh yang kedua adalah orang yang sedang bekerja sama melakukan sesuatu pekerjaan. Nah, ini dia sila ketiga. Nilainya sanggup rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Jadi kita harus rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Apapun yang negara butuhkan, hendaknya kita bersedia untuk melaksanakannya. Seperti seorang tokoh mengatakan bahwa jangan tanyakan apa yang sudah negaramu berikan kepadamu, tapi bertanyalah apa yang sudah engkau berikan kepada negara. Di sana ya. Keempat, nilainya tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, jelas. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Dan yang ketiga, musyawarah dilakukan dengan akal sehat. Nah, ini sila yang kelima. Nilainya mengembangkan sikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang pantas kita dapatkan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Sebagai seorang warga negara yang baik, hendaknya melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, barulah menuntut hak. Serta nilai yang ketiga adalah menghormati orang lain. Demikian bahan materi kita pada hari ini. Semoga bisa difahami dengan baik. Kita akan berjumpa di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum